Pembinaan dalam bidang sosial. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Usaha Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin ini sangat mendasar dalam perkembangan ajaran Islam. Usaha Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapat sambutan yang sangat antusias dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Beliau mempersatukan antara kaum Ansar dan Muhajirin bertempat di rumah Anas bin Malik. Mereka yang dipersatukan dalam persaudaraan Islam ini terdiri atas 90 orang, separuh dari kalangan kaum Ansar dan separuh lagi dari kaum Muhajirin. Beliau mempersatukan persaudaraan dalam Islam ini dengan tujuan agar mereka saling tolong-menolong dan saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Waris mewarisi ini berlaku hingga Perang Badar. Tujuan dari persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin ini antara lain menghilangkan fanatisme jahiliyah dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali hanya Islam. Di samping itu juga menghapus perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah seseorang tidak lebih unggul dan merasa rendah kecuali karena ketakwaannya. Dengan mempersaudarakan orang Ansar dan Muhajirin ini telah mengikat suatu perjanjian yang sanggup menyingkirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kesukuan. Isi perjanjian antara kaum Ansar dan Muhajirin itu adalah sebagai berikut. Mereka adalah umat yang satu di luar dari golongan yang lain. Kaum Muhajirin harus saling bekerja sama dalam menerima dan membayar tebusan. Sesama orang mukmin harus saling menebus orang yang ditawan tebusan. Orang yang ditawan dengan cara yang makruh dan adil. Kaum Ansar harus menebus tawanan mereka sendiri, dan setiap golongan orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara makruh dan adil. Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, jahat, dan kerusakan di antara mereka. Secara bersama-sama mereka harus melawan orang yang seperti itu, sekalipun dia itu anak seseorang di antara mereka sendiri. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin lainnya. Jaminan Allah adalah satu orang yang lemah di antara mereka berhak mendapat perlindungan. Jika orang Yahudi mengikuti kita, maka mereka berhak mendapat pertolongan persamaan hak dan tidak boleh dizalimi atau ditelantarkan. Perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin harus satu. Orang mukmin tidak boleh mengadakan perjanjian perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam peperangan fisabilillah. Itulah isi dari perjanjian antara kaum Ansar dan Muhajirin yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian persaudaraan ini berlaku di antara orang-orang mukmin dari kaum Ansar dan Muhajirin.
Perjanjian persaudaraan ini juga berlaku bagi orang yang mengikuti mereka atau yang menyusul di kemudian hari dan berjihad bersama mereka. Pembinaan dalam bidang ekonomi. Sebelum datangnya Islam ke Madinah, keadaan perekonomian masyarakat Madinah sejak lama telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Keadaan tersebut memunculkan persaingan dengan bangsa Arab, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Orang-orang Yahudi membuat senjata untuk dipergunakan dalam peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Dengan sendirinya, perekonomian suku Aus dan suku Khazraj semakin melemah dan bangsa Yahudi menjadi unggul dalam mengendalikan perekonomian masyarakat Madinah. Sejak dulu memang bangsa Yahudi pintar mencari berbagai sumber penghidupan dan mata pencaharian. Bisnis apa saja dikuasainya, termasuk kurma, kamar, dan kain. Bahkan sampai diekspor. Bangsa Yahudi ini menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dan mereka dapat menumpuk kekayaan yang melimpah. Suku Aus dan Khazraj bersatu lagi dan tidak ada pertikaian setelah mereka memeluk agama Islam. Keduanya sudah disatukan kembali oleh Islam, maka mereka mulai menata ekonomi yang dahulunya sempat dikuasai. Demikian juga permusuhan di antara mereka sudah terkikis habis oleh persaudaraan dalam Islam. Suku Aus dan Khazraj sudah dipersatukan menjadi golongan Ansar. Setelah menata kehidupan secara normal, Nabi Muhammad SAW juga membuat undang-undang yang mengatur pemerintah dan negara Madinah yang rakyatnya terdiri atas kaum muslimin dan yang bukan muslim, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab Madinah yang belum masuk Islam. Dengan demikian, Nabi secara langsung menjadi pemimpin umat keseluruhan sekaligus sebagai pemimpin umat Islam di Madinah. Undang-undang tersebut dibuat dalam pengakuan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di masa-masa awal, kehidupan ekonomi masih dikuasai oleh bangsa Yahudi, sementara kaum Ansar yang baru saja bangkit masih menata perekonomian mereka. Di saat yang bersamaan, mereka juga menanggung kehidupan kaum Muhajirin. Keadaan perekonomian kaum Ansar yang seperti itu dipahami oleh Nabi SAW yang saat itu memberikan bantuan dan perlindungan bagi kaum Muhajirin. Kemudian Nabi menganjurkan untuk menata perekonomian kaum muslim Madinah, baik dari Ansar maupun dari Muhajirin. Usaha Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam kegiatan perekonomian adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Kita ketahui dalam sejarah Rasulullah SAW sejak masih muda berpengalaman dalam urusan perdagangan ketika bersama dengan pamannya Abu Thalib. Beliau ikut berdagang ke Syam dan ketika bekerja sama dengan saudagar wanita yang bernama Khadijah, beliau menjadi pedagang yang sukses. Bagi kaum Muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, segera memulai untuk berdagang ke pasar, sementara kaum Ansar segera menggarap lahan pertanian bersama kaum Muhajirin yang punya keahlian bertani. Bagi kaum Muhajirin yang miskin dan tidak mempunyai keahlian apa-apa, maka Nabi menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi. Bagi mereka yang miskin dan lemah tadi, kehidupan sehari-harinya ditanggung bersama kaum muslimin yang ekonominya kuat. Mereka yang tinggal di serambi itu
dikenal dengan ahlu as-suffah, yang artinya orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur. Dengan pembinaan ekonomi inilah maka kehidupan bangsa Madinah semakin tertata rapi dan bisa dinikmati oleh kaum muhajirin. Mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun antara Ansar, Muhajirin, dan Yahudi. Bersamaan dengan lancarnya kehidupan ekonomi, masyarakat Madinah juga turun beberapa wahyu seperti syariat perdagangan, larangan riba, larangan judi, larangan minum arak, anjuran sedekah, perintah zakat, dan perintah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan perekonomian di Madinah menerapkan beberapa aturan dalam berdagang, antara lain sebagai berikut. 1. Dalam berdagang dilarang bersumpah palsu. 2. Membantu yang membutuhkan. 3. Tidak boleh menggunakan riba. 4. Berdagang dengan benar dan jujur. 5. Tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Dengan membina dan membangun perekonomian yang menggunakan sistem perdagangan yang lebih baik, maka Madinah pada saat itu menjadi pusat perdagangan di wilayah Jazirah Arab. Setelah kaum muslimin, baik Ansar maupun Muhajirin, berhasil menata kehidupan ekonomi, maka dengan sendirinya agama Islam dapat berkembang dengan pesat dan cepat sehingga mereka hidup dengan berkecukupan dan semakin kaya. Karena bangsa Yahudi sering mengingkari perjanjian Piagam Madinah, akibatnya mereka semua harus meninggalkan Madinah.